tengah keluarga yang mencintainya, waktu yang diberikan untuk keluarga memang sangat terbatas. Tugas bagi negara adalah yang utama. Tetapi walaupun demikian, curahan kasih sayang pada buah hati tanpa batas terus diluapkannya. Dia mengurus anaknya, mengurus keluarganya dengan telaten. Anak yang pertama daripada Asep itu mengalami suatu musibah sehingga sampai sekarang harus menggunakan kaki palsu. Pada suatu saat tertentu kami sedang latihan di daerah Ciampea, Bogor. Kemudian kita melaksanakan latihan caraka malam, Pelda Asep kebetulan sebagai koordinator materi di malam hari. Anaknya harus segera mengganti kaki palsu karena ada suatu musibah naik motor dibonceng. Sehingga Pelda Asep tengah malam itu harus pulang meninggalkan dinasnya, tetapi setelah selesai subuh hari dia sudah kembali lagi. Itu merupakan poin yang sangat penting bagi saya, sehingga kami betul-betul sebagai atasan, sebagai rekan dia bangga kepada Pelda Asep. Kalau dalam ngelatih kita di sini, dalam ngelatih di Rindam Jaya, emang yang saya suka itu saya sebagai pelatih, sebagai pembina, sebagai pembimbing, sebagai orang tua siswa, sebagai kakak siswa, sebagai paman siswa, sampai mengantarkan siswa itu menjadi seorang prajurit 2 sampai dilantik, tidak ada yang tertinggal, semuanya sehat, semuanya dilantik. Itulah kesukaan saya. Ada kepuasan tersendiri? Nah, kepuasan saya tersendiri ada. Itu sangat-sangat puas sekali. Apabila siswa yang saya didik ini semuanya lulus. Berhasil ya Pak? Berhasil menjadi seorang prajurit 2. Dan untuk dukanya tuh apa saja Pak? Kalau dukanya karena saya orang jauh. Jadi dari kantor ke rumah itu jauh. Perjalanan cepatnya tuh 2 jam. Antara Ciseeng, Parung ke Jakarta itu 2 jam. Kalau perjalanan tuh macet. Jadi itu dukanya. Dukanya karena kita sangat jarang sekali ketemu dengan keluarga. 95% itu untuk dinas, 5% itu untuk keluarga. Tapi nggak jadi masalah bagi saya. Itu adalah karena tuntutan tugas. Itu udah semuanya sudah menerima. Apalagi anak dan istri saya lahir dari lingkungan TNI sudah mengerti keadaan seorang prajurit. Anak pun sudah tahu keadaan papanya seorang prajurit. Jadi sudah tidak jadi masalah, itu udah hal biasa bagi keluarga. Udah terbiasa. Waktu itu saat kami ke Gatot Subroto untuk memakai pertama kali kaki palsu. Dan itu saya seorang, hanya sama anak dan ada ibu saya. Bingung Mbak, mau harus bicara ke siapa. Sedangkan saat itu dokter memutuskan kaki yang kelebihan kakinya itu harus diamputasi. Yang kami lakukan hanya berdoa supaya ada jalan lain selain diamputasi begitu. Dan alhamdulillah Allah mendengar doa-doa kami. Tidak jadi diamputasi. Ya ada 5 atau 6 dokter memutuskan untuk mencari jalan lain. Awalnya memang susah sekali untuk mencari kaki palsu yang berat sekali Mbak, berat sekali. Pertama kali dipakaikan berdarah Pak, berdarah-darah. Pulang sekolah, Ma, kaki Mbak berdarah. Dan dokter itu mengingatkan kalau ada apa-apa, Ibu tolong telepon saya. Udah saya telepon beliau. Alhamdulillah waktu itu dokternya sampai ke rumah kami hanya untuk melihat kondisi kaki anak saya. Itu situasi yang sangat berat buat saya. Di sisi lain saya membutuhkan seorang suami untuk sharing
bagaimana ini selanjutnya, apa yang harus kami lakukan supaya hanya untuk minta dokter jangan diamputasi. Begitu. Itu Mbak. Balik lagi ke rumah, balik lagi ada sampai 3 kali kembali ke rumah sakit Gatot Subroto. Akhirnya alhamdulillah tidak jadi diamputasi, Mbak. Hanya memakai kaki palsu. Cuman karena perkembangan dia kan hanya berkembang, jadi setiap beliau besar akan diganti kaki yang baru, kaki palsu yang baru. Iya, alhamdulillah walaupun sebentar itu meringankan beban saya juga ya. Jadi saya merasa alhamdulillah sudah datang gitu. Jadi ringan beban yang saya pikirkan, saya juga ya akhirnya bisa menangis gitu. Cuma saya upayakan untuk tidak menangis di depan anak saya. Kisah Pelda Asep ini merupakan inspirasi bagi kami juga, di mana dia bisa berjuang membesarkan anak-anaknya, mengurus anaknya yang sejak lama, sejak kecil menggunakan kaki palsu, sampai dengan sekarang kuliah. Dan alhamdulillah anak Pelda Asep tersebut mempunyai IP rata-rata di atas 3. Dia baru 4 semester 2 tahun, tetapi dari rektor, dari kampus dia sudah diminta untuk membuat skripsi, dipercepat, dikarenakan punya IP yang di atas rata-rata. Apa harapan komandan sendiri untuk para pelatih yang ada di sini agar kedepannya kualitas hasil didik mereka semakin meningkat atau sesuai dengan yang komandan dan semuanya harapkan? Yang kami harapkan sini bukan cuma saya sini, dalam hal ini Rindam Jaya juga sangat berharap kepada pelatih-pelatih Sardik Secata ini dapat menjaga kualitas diri mereka, dapat menjaga kewibawaan mereka baik saat mereka melatih maupun saat tidak melatih. Khususnya pada saat melatih mereka dapat menjaga kemampuan mereka, menjaga pengetahuan yang telah mereka miliki, sehingga materi-materi yang merupakan tanggung jawab mereka yang diberikan kepada siswa-siswa calon-calon prajurit TNI Angkatan Darat itu dapat membawa mereka menjadi prajurit TNI Angkatan Darat yang handal dan dapat diandalkan oleh TNI Angkatan Darat sendiri. Sekian. Untuk Pak Asep itu orangnya sangat supel sekali dan mudah bergaul dengan sesama rekan maupun dengan pimpinan. Dan setiap pimpinan pasti yang dekat dengan dia selalu senang dan gembira karena ada sifat lucunya, ada humorisnya, dan ada sifat yang membangun juga. Sosok seorang ayah yang humoris penuh kehangatan ini memang selalu dirindukan keluarga. Berada di tengah anak-anak dengan gayanya sendiri ketika mengekspresikan rasa sayang. Ih, anak bapak udah punya pacar ya. Lihat di video temen lo lagi kocak. Biasanya bercanda. Ya saat jahilan itu papa. Kalau papa pulang seneng banget, banyak makanan. Sebenarnya sih bukan karena makanannya aja, karena kehangatan papa. Waktu yang sesaat itu selalu dinanti-nantikan. Apalagi jika ada momen-momen penting dalam perjalanan hidup anak-anak. Tetapi tidak bisa menuntut seperti anak-anak lain, karena mau bagaimana lagi, sang ayah melakukan apa yang menjadi tugas dan pengabdiannya. Ada waktunya untuk istirahat. Ada waktu juga kalau kita turun piket itu ada waktu luang. Jadi pagi itu jam 9 kita bisa pulang. Itu kesempatan untuk keluarga. Yang kedua mungkin hari Minggu. Hari Minggu kalau kita tidak kena piket itu khusus untuk keluarga di rumah. Oh itu waktu
lulus SMA di pondok. Di saat semuanya kedua orang tuanya ada, tapi saya cuman hanya ada mama dan adik-adik aja. Situ merasa, ya Allah, kok papa nggak datang, nggak sepenting itu kah pekerjaannya dibanding anaknya sendiri. Sedih banget, tapi ya mau gimana lagi, kalau papa udah kerja kayak gitu ya susah, maklumi. Karena udah kerjaannya tugas buat negara, ya harus mau nggak mau diterima.